Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus pembuka jalan pendamaian bagi umatnya. Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus satu-satunya yang mempunyai pintu atau jalan pendamaian sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus dengan bersemangat dalam surat yang ditulis dan ditujukan kepada umat Kristen di sana. Atas inisiatifnya dan karena kasih-Nya yang tidak terbatas dari Tuhan Allah Bapa kita itu, Dia memulihkan hubungan yang rusak dengan umat manusia lewat kematian Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihan-Nya Dia tidak meninggalkan kita. Dia menawarkan adanya pendamaian antara kita dengannya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, umat manusia ini. Tuntutan keadilan terpenuhi ketika Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita menerima uluran tangan kasih pendamaian Tuhan Allah Bapa, maka kita diberi tugas penting untuk membawa pesan pendamaian tersebut kepada orang lain. Kita kini memenuhi perintah sebagaimana yang menurut kehendak Allah yang ajaib dan penuh kasih, yang menawarkan pengampunan dan pemulihan penuh kepada setiap orang yang mau beriman percaya kepada Kristus. Bagaimana cara kita untuk meneruskan tawarannya kepada mereka yang perlu mendengar tentang kebenaran firman-Nya? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah dibukanya pintu atau jalan perdamaian yang berarti Dia membuka jalan bagi seluruh umat manusia untuk mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis pada 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11 ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh memahami betul akan arti renungan firman Tuhan pada hari ini, untuk mengajak kami memahami betul apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan. Wujud Allah yang jadi manusia itu adalah pembuka jalan perdamaian antara Diko Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu dengan kami, bagi kami umat-Mu, untuk boleh mendapatkan kedamaian
setelah oleh perbuatan dosa kesalahan kami yang adalah pemberontakan kepada Tuhan itu adalah hal yang sungguh berlawanan kepada Diko Sang Pencipta, Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup kami maupun mati kami. Kini kami mau datang untuk mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, supaya kami juga ketika sudah dibuka pintu atau jalan perdamaian itu, maka kami percaya pakailah kami untuk juga membuka jalan perdamaian Allah dengan umat manusia, yaitu dengan saudara-saudara kami, dengan mereka yang belum menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, ketika kami menghadapi hal-hal yang sifatnya membuat kami secara fisik maupun mental kerohanian kami yang kadangkala mengalami gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, tolonglah kami ya Bapa, pulihkan dan sembuhkan kami dari segala gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga yang jasmani, terlebih penyakit-penyakit rohani kami. Kami mohon Roh Kudus untuk berkuasa memakai segala lidah mulut kami ini untuk senantiasa juga boleh berucap dengan ucapan-ucapan berkat bagi orang lain, bukan kutuk bagi mereka. Karena Tuhan sudah membuka jalan perdamaian bagi umat-Mu senantiasa, ketika kami juga menjadi sarana-Mu untuk memungkinkan orang lain juga boleh menerima pendamaian maupun perdamaian yang daripada-Mu itu. Kami serahkan juga segala bentuk hal-hal yang sifatnya berupa kebencian di antara kami umat manusia. Kami juga percaya bahwa kebencian akan diubah menjadi suatu kedamaian untuk memungkinkan kami dapat berdamai seorang dengan yang lain, sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mendamaikan dirimu dengan kami umat manusia berdosa, supaya kami dapat diselamatkan bukan saja pada kehidupan di dunia ini, tapi hingga kepada kehidupan yang kekal di surga kelak. Doa dan permohonan kami ini Tuhan sempurnakan dan kabulkan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus.